Halo semuanya, selamat pagi teman dari channel Fatwa Jarkasi, Spreading Challenging Winning. Ya, sekarang ini lagi di Masjid Menara Kudus. Ya, Masjid Menara Kudus. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah kenapa Wali Songo dulu, ya, tempat-tempat yang bersejarah seperti bangunan masjid, menara, dan seterusnya itu sederhana gitu. Jadi tentunya itu punya beberapa banyak alasan. Ya, yang pertama itu mungkin orientasinya itu bukan keduniaan, orientasinya itu adalah akhirat. Ya, bahwa kita hidup di dunia ini punya misi yang besar kepada kehidupan yang akan datang, akhirat. Itu misi pertama. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan kedua bisa juga sumber daya manusianya ya. Kalau saya pikir sumber daya manusianya pintar-pintar dia. Ya, arsitek, ya kan? Itu. Ya mungkin barangkali juga ada ke situ, kenapa? Tapi kemungkinan besar itu dia tidak mau untuk berlomba-lomba dalam hal segi keduniawian ya. Di antaranya termasuk bermegah-megahan dalam hal bangunan yang megah begitu. Jika kita perhatikan Masjid Menara Kudus ini cukup sederhana, bangunan menaranya juga sederhana. Kemudian Masjid Agung Demak juga dan wali-wali yang lain, ya, pada zaman Wali Songo khususnya, itu juga sangat sederhana sekali. Ya, jadi punya visi dan misi orientasi akhirat yang lebih besar dibandingkan di dunia. Itu tujuan utama. Ya, tujuan hidup itu untuk akhirat. Nah, tapi kalau kita memperlakukan dunia dan akhirat, ya itu harus sama-sama. Akhirat oke, dunia oke. Tapi kalau tujuannya, ya tujuannya pilih ke akhirat. Akhirat sebagai tujuan begitu. Ya, itu. Oke, bye. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Fatwa Jarkasi. Ya, kita akan mengulang masalah hakikat sholat. Ya, kenapa kita sholat begitu? Ya, orang sholat dalam ajaran agama Islam itu sehari 5 kali sholat wajib. Ya, tapi ada juga sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat tasbih dan seterusnya. Ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara ringkas, ya, terutama sholat wajib, karena dalam sebuah petunjuk, sebuah dalil itu disebutkan awwalu ma yuhasabu fil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in sholaha amalu, fa in fasadat amalu. Artinya kurang lebih adalah hal yang pertama kali nanti ketika di hari kiamat dihisap itu adalah ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semua amal ibadahnya adalah bagus. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau sholatnya rusak, semuanya adalah rusak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya juga mau menyinggung kalau di dalam Al-Quran itu kita temukan
aqimis sholah, begitu, dirikanlah sholat. Nah, makna dirikanlah inilah yang cukup kita kaji, cukup kita mau tahu lebih lanjut gitu. Dirikanlah itu seperti apa gitu. Ada juga aqimis sholat lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu. Ada potongan hadis juga, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Tiang itu kan adalah didirikan begitu ya. Kalau tiangnya roboh ya semua bangunannya roboh gitu kan. Nah, jadi makna dari kata-kata imaduddin, tiang agama, kemudian aqimis sholat, dirikanlah itu ya, itu punya makna yang harus kita ketahui bersama-sama ya. Sekali lagi sebelumnya juga saya mengatakan ini bukan untuk pendengar semua, tapi untuk diri saya sendiri ya, untuk meng-cross check diri saya sendiri, tentunya juga untuk pembaca semuanya. Di dalam sholat itu ada ada perbuatan seperti berdiri. Berdiri itu maknanya lah teguh dan tegak ya, pendirian. Apa yang kita yakini benar ya kita pertahankan gitu kan ya, teguh dan tegak pendirian gitu, apapun halangannya. Ruku kurang lebih maknanya adalah tawadhu dan rendah hati. Sujud tunduk dan patuh ya, sujud adalah tunduk dan patuh. Duduk artinya sabar ya, salam peka terhadap lingkungan begitu, nengok kanan nengok kiri ya. Ini ada sumber yang bisa kamu baca lebih lanjut di sufi.indonesia.id ya. Itu di dalam suluk linglung lebih lanjut. Suluk linglung ini menjadi disertasi saya ketika lulus pasca sarjana, juga disebutkan sholat, kenapa ada berdiri, kenapa ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada salam, itu juga disebutkan di situ ya. Jadi sholat itu adalah bukan hanya perbuatan syariat saja ya, tapi juga thariqat, hakikat dan ma'rifat ya. Kenapa tadi kata-katanya adalah aqimis sholat, dirikanlah sholat ya. Setelah sholat, nilai-nilai sholat di luar sholat itu juga harus didirikan. Jangan dilupakan ya kan. Contohnya tadi berdiri teguh dan tegak, pendirian gitu. Kalau sudah mengakui Tuhan kita adalah Allah ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan saya, bukan menuhankan yang lain. Itu yang maknanya berdiri, teguh pendirian, tegak. Oke, tadi sampai bahwa sholat itu berdiri artinya teguh dan tegak pada pendirian ya. Kalau kita sudah mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan kita ya, jangan jadikan selain Allah itu menjadi Tuhan kita ya. Kalau zaman dulu itu berhala ya, mungkin zaman sekarang adalah senior, duit, harta, tahta, wanita, keluarga. Nah, itu terkadang yang masih menjadi hal yang masih menggiurkan di dalam hati kita, yang terkadang menggeser adanya dan eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kan ruku, tawadhu ya, rendah hati ya, mau bergaul kepada orang-orang yang lemah ya, mau tahu kekurangan mereka, mau membantu mereka ya, bukannya sombong malah mereka ya, mereka dikasihani gitu kan, dan seterusnya. Sujud tunduk dan patuh ya kan, duduk itu sabar. Sholat kan ada duduk salam, peka terhadap lingkungan dan seterusnya itu. Jadi sholat itu adalah syariat, hakikat
syariat, torikat, hakikat, dan ma'rifat itu. Nah, kalau kita nggak sholat tapi berbuat baik ya masih kurang, ya. Kalau kita sholat tapi nggak berbuat baik kurang juga. Ya sholat, ya berbuat baik. Nilai-nilai sholat itu diamalkan di luar sholat juga. Itu yang sempurna. Nah, makanya di Al-Quran itu disinggung fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ya celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya adalah kosong nilainya. Ya nilainya kosong. Ya setelah sholat tapi dia masih menipu, mencuri, berbuat curang, dan seterusnya. Itulah orang-orang yang celaka, ya, masuk ke. Kalau ya itu tadi kembali lagi ke sholat. Ya makna sholat harus punya makna behavior, perilaku di luar sholat itu sendiri. Jangan sholat hanya jadikan sebagai spiritualitas saja, tapi juga muamalah juga, nilai-nilainya harus terkandung di dalam kegiatan sehari-hari itu. Ya, kalau kita sholat tapi perbuatan kita masih buruk, ya masih maksiat, ya kurang baik. Itu sholat masih menjadikan syariat. Tapi kalau kita nggak sholat, perbuatan kita sudah baik, suka membantu begitu, ya kurang buruk juga. Yang baik gimana? Ya sholat, ya berbuat baik. Ini yang menjadi tantangan kita. Ya, semoga kita bisa menjadi hamba yang benar-benar taat sesuai dengan perintah sholat itu sendiri. Ya, sholat kan bukan hanya hilang begitu saja,